Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang suap, yang beranggotakan saya, Tarisa Putri Rahmadini, dan teman saya, Arsya Rizka Sahadati Ananda dan Hafizah Yulistia. Baiklah, langsung saja kami akan membahas tentang suap. Yang pertama, ada pengertian suap atau riswah. Riswah berasal dari kata rasya yang berarti al-ja'lu atau menyuap. Ibnu al-Atsir mengatakan, riswah adalah sesuatu yang menyampaikan pada keperluan dengan jalan menyogok. Ar-rashi adalah orang yang memberikan riswah secara batil. Al-murtashi adalah orang yang mengambil riswah, dan ar-rashi adalah orang yang bekerja sebagai perantara riswah yang minta tambah atau minta kurang. Menurut MUI, suap atau riswah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau pejabat dengan maksud meluruskan suatu perbuatan yang batil atau tidak benar menurut Syiah atau membatilkan perbuatan yang hak. Riswah secara terminologi juga sebagai suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan atau kekuasaan guna menghalalkan atau melancarkan yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal. Selanjutnya, hadis tentang riswah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana bin Abi Dzambin an Haris bin Abdurrahman an Abi Salamatan an Abdillah bin Amr qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang artinya Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzambin menceritakan kepada kami, dan Haris bin Abdurrahman dari Abi Salamah dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, melaknat orang yang menyuap dan yang menyuap suap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsya Rizka Sahadati Ananda. Selanjutnya, pandangan ijma ulama tentang riswah. Banyak sekali dalil ijma yang menyebutkan bahwa riswah adalah haram secara ijma. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 42 berkata, tidak ada perbedaan hukum di kalangan para salaf bahwa melakukan riswah untuk menolak yang hak, atau dalam perkara yang dilarang merupakan riswah atau suf yang haram. Selanjutnya, macam-macam riswah. Riswah memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika mengutip kitab Al-Fath mengemukakan 4 macam bentuk riswah, yaitu yang pertama, riswah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu riswah untuk mendapatkan keuntungan dan peradilan dan pemerintah. Yang kedua, riswah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar karena ia mesti melakukan hal itu, atau haram bagi yang memberi dan menerima. Yang ketiga, riswah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Yang keempat, riswah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dan orang muslim adalah wajib. Namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor pendorong dari riswah. Di antara faktor pendorong riswah itu yang pertama ada dha'ful iman atau lemahnya iman. Yang kedua ada al-muraqabatillah atau tidak merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga tamak dan serakah. Yang keempat malas berusaha. Yang kelima hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang. Yang keenam tipisnya kepedulian sosial terhadap sesama muslim. Dan yang terakhir adalah lemahnya penegakan hukum di masyarakat. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah solusi dari riswah. Di antara solusi yang bisa ditempuh dalam rangka meminimalisir riswah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjagaan, seperti memulai dari diri sendiri. Selanjutnya memberikan penyuluhan pada masyarakat akan bahayanya riswah. Selanjutnya memberikan suri tauladan yang baik, terutama bagi para pemimpin, karena kepemimpinan akan bertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua itu ada pengobatan, seperti penegakan hukum, PHK,
dipublikasikan kepada khalayak tentang kejahatan, diserahkan pada yang berwajib untuk diadili dan dihukum setimpal. Selanjutnya di pembukuan aset pribadi atau perusahaan yang terkait, dan terakhir adalah dipindah kerjakan di tempat lain bagi oknum yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.